Hai Visionaries, balik lagi bareng gua di Skeptis Manis. uh, Gue mau curhat dikit terkait keadaan sekarang ya. Lo sadar gak sih kalau lo lihat berita sekarang seakan kayak Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja, baik itu di sektor pendidikannya atau ekonominya ataupun sektor lainnya. Tapi di kehidupan lo yang sekarang itu tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak everything will be fine. Kayak ya nggak ada apa-apa ya, Indonesia everything fine fine aja, nggak ada hal-hal yang apa ya namanya, nggak ada hal yang mencekam, hal yang merugikan atau apa gitu, nggak ada gitu, nggak kelihatan sama sekali. Yang mungkin kalau gua bisa gambarin, kita ini kayak lagi disihir seakan kita ini baik-baik aja, padahal nyatanya ya pelan-pelan banyak yang kacau balau gitu. Dan ini bener tagline yang terkait Indonesia gelap itu makin kesini makin ter apa yang namanya terjadi. Bahkan ada yang memprediksi Indonesia nggak sampai 2030. Ya 2030 udah nggak ada Indonesia. Jadi ya Jawa-Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Cukup ironi gitu. Di umur yang menginjak 80 tahun, bukannya semakin membaik, semakin jadi lebih bagus, tapi ya TTA. Mungkin ini titik awal dari pergejolakan Indonesia jadi lebih baik. Bukan mungkin, gua harap sih ini jadi pergejolakan yang dimana ini Indonesia jadi lebih bagus lagi ke depannya. Dan ini nggak bisa cuma bisa di tempat, tapi ini harus bersifatnya kenasionalan. Sebuah kota, sebuah kota, di suatu kota bernama Pati di Jawa Tengah, ini terjadi pergejolakan yang amat sangat amat dahsyat. Dan ini gue rasa masyarakat semua udah sepakat ini harus ada yang dibenerin. Dan kalau kita cuma diem, gak kita aksi. Si penolakan pajak tanggal 13 Agustus ya. Siapa yang akan melakukan penolakan Jayak Gundul, silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan dendam. Saya tidak akan merubah keputusan. Tetap maju, dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bargaining apapun dengan Yayak Gundul. Ya, silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan genap, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Seorang bupati gitu ya, dia nantang masyarakatnya buat demo lebih lagi dari sebelumnya. Dia punya track record yang kurang
mengenakan di masyarakat, di mata masyarakat, tiba-tiba dia buat statement begitu, ya makin-makin lah. Makin-makin dia bakal digoreng sama masyarakat. Dan benar aja masyarakat itu nyiapin semuanya buat demo berhari-hari dan masanya berkali-kali lipat lagi. Sampai si bupatinya ini ketar-ketir. Ya, gimana nggak ketar-ketir, ini banyak banget yang mau demonya. Lintang dan juga saudara tadinya itu memang masa berkerumun di gerbang utama pendopo Kabupaten Pati. Di situ berkumpul dari pagi dan hingga siang ini tadi masa yang berdatangan ini semakin banyak dari berbagai daerah, baik itu dari dalam Kabupaten Pati sendiri maupun dari luar Kabupaten Pati. Nah, akibat kondisi yang semakin memanas tadi, orasi yang juga tentunya semakin memanas, terus kemudian warga juga yang tentunya lelah begitu ya Pak, maka timbullah kericuhan. Kericuhan ini terjadi dimulai dengan para massa ini yang melempari barang-barang searah gedung pendopo begitu, yang berharap ada pemerintah atau perwakilan dari bupati ini yang hadir atau turun apa di lapangan, namun nyatanya tidak ada. Ya, terjadilah kericuhan. Terjadi kericuhan tersebut, Lintang dan juga saudara, personil pengamanan ini dikeluarkan. Ada beberapa tembakan dan juga Anda bisa dengar saudara, gas air mata ini kembali dikeluarkan lagi, dan di sini kan yang tadinya hanya karena, bukan hanya karena ya, yang tadinya demo ini karena apa namanya, kenaikan pajak bumi ya, melonjak sampai 250%. Bahkan sebelum video ini gue riset lagi, bahkan ada yang sampai 1000%. Aduh, ini semuanya dipajakin, Cok. Toko dipajakin, sayuran dipajakin, bensin dipajakin. Bahkan yang terbaru kan sampai ada musik itu dijadiin royalty kalau lu asal apa namanya, nyetel lagu di sebuah kafe nyetel sebuah lagu, ini bisa kena royalty. Ya, secara pokoknya kena pajak. Kayak apa-apa semua dipajakin, tapi sektor-sektor untuk memperbaiki Indonesia ada lebih baiknya nggak diperhatikan. Bahkan si bupati ini pula pas gue riset lagi, dia tuh mau buat mall di alun-alunnya, tapi ditentang sama masyarakatnya dengan berbagai alasan gitu. Nah, di sisi lain, ya lu seorang pemimpin, di saat lu melakukan kesalahan, ya harus lo minta maaf ke yang dipimpinnya, bukan malah nantang. Contoh, di Jepang atau di negara lain, di saat pemimpinnya ini melakukan korup atau ngelakuin hal-hal lainnya yang menyelewengkan lah dari ketentuannya, dia menjadi pemimpin atau dia melakukan kesalahan di saat dia memimpin, jadi langsung kayak mengundurkan diri karena masih punya malu gitu loh. Kayak, ya gue udah melakukan hal yang mempermalukan diri gue dengan gue dikasih amanah, gue mengambil sebuah tanggung jawab, tapi gue tidak memperlakukan tanggung jawab itu sesuai bagaimana mestinya. Agak aneh gitu. Lu udah nantang, oke lu minta maaf, terus bilang mau ngundurin diri, tapi di sisi lain, di satu video
dia berkata bahwa itu hoax. Dan ini gue lihat ini bakal memunculkan sebuah emosional yang cukup tinggi di masyarakat, khususnya warga Pati. Dan tentunya ini bisa juga membuat apa ya? Ini kan api ya, sebuah api gitu. Ini api ini lama-lama kalau nggak dipadamin, kalau dia nggak ya dia mundur atau apapun itu, ya lebih baik mundur sih daripada api ini semakin berkobar. Masalahnya ini rakyat, khususnya rakyat Pati, ini udah ngamuk. Lu mau statement kayak gitu, atau lu bilang itu hoax di segala macam. Nah, ini akan memunculkan pertikaian lagi. Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa. Di tengah demo memanas di Pati, KPK menyebut Bupati Pati Sudewo terseret kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Kereta Api atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi itu terjadi saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR. Yang akhirnya, kalau ini nggak cepat-cepat diberesin, nggak cepat-cepat dipadamin, ini kerak-kerak yang lain akan naik ke atas. Amarah-amarah lain akan naik ke atas. Entah itu di kampung atau di kota mana, yang dimana kepala daerahnya emang dia udah salah, tapi sama kayak nantangin juga. Nah, ini kan jadi PR kan. Belum selesai dari permasalahan yang lain, belum sempat pemerintah memperbaiki namanya di masyarakat. Dan ini bakal muncul menyebar ke daerah lain. Dan mungkin Pati jadi titik awal, entah itu revolusi dan yang lainnya. Ya apalah itu sebutannya. Nah, ini pun gak bisa serta-merta hanya di Pati. Gue rasa ada juga di daerah lain yang merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, ini harus bersifatnya kolektif. Makanya ini harus jadi pembelajaran dari kejadian Bupati Pati ini. Bahwasanya di saat ada kesalahan atau kehilafan atau kelalaian atau apapun itu, sebagai pemimpin bukan nantang, akui kesalahannya. Kayak gak malu gitu loh. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kalian bisa follow IG-nya as production atau YouTube-nya juga. Nanti kalian bisa lihat di deskripsi atau nanti kita cantumin linknya. Oke, gitu aja Visionaries. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye Visionaries.